Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Faisal Sidik dengan NIM 41120001111. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Lili Nurida, STMT PMP. Yang saya akan menjelaskan yaitu terdapat 3 materi. Yang pertama ada materi manajemen klaim konstruksi, yang kedua ada arbitrase, dan yang ketiga ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manajemen klaim proyek. Klaim atau klaim berasal dari kata Latin clamer atau clamo yang berarti berteriak. Dalam KBBI, klaim berarti tuntutan untuk pengakuan suatu fakta yang menjadi hak seseorang untuk memiliki atas sesuatu. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara definisi klaim menurut bahasa Indonesia dengan definisi klaim menurut bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Klaim berdasarkan perpustakaan bahasa Inggris berarti permintaan atau demand, bukan tuntutan. Pada definisi bahasa Inggris ini pengertian yang benar. Sedangkan hampir dalam seluruh perpustakaan Indonesia, klaim diartikan sebagai tuntutan. Selanjutnya ada pengertian klaim konstruksi. Menurut Yasin tahun 2004, klaim konstruksi yaitu klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa atau owner dan penyedia jasa atau kontraktor, atau antara penyedia jasa utama atau kontraktor dengan penyedia jasa atau subkontraktor, pemasok bahan, atau antara pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Selanjutnya ada jenis-jenis klaim konstruksi. Pada umumnya, klaim konstruksi dibedakan menjadi 2 bentuk. Di antaranya adalah klaim dalam bentuk keterlambatan waktu penyelesaian konstruksi dan juga klaim dalam bentuk pembengkakan biaya untuk konstruksi. Menurut Tella dan Saleh tahun 2007, jenis klaim dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada klaim tambahan biaya waktu, di mana pada klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahan waktu dan tambahan biaya. Di antara beberapa jenis klaim yang lain, jenis klaim ini yang sering timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua ada klaim biaya tak langsung atau overhead. Penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan suatu pekerjaan karena sebab-sebab dari pengguna jasa, meminta tambahan biaya overhead dengan alasan biaya bertambah karena pekerjaan belum selesai. Selanjutnya itu ada klaim tambahan waktu tanpa biaya tambahan. Penyedia jasa hanya diberikan tambahan waktu pelaksanaan tanpa tambahan biaya karena alasan-alasan tertentu. Yang keempat itu ada klaim kompensasi lain. Dalam beberapa kondisi, penyedia jasa selain mendapatkan tambahan waktu juga mendapatkan kompensasi lain. Selanjutnya ada faktor penyebab klaim konstruksi. Pada umumnya, klaim dalam proyek konstruksi disebabkan oleh 2 pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi. Selain sebab-sebab dari pihak pengguna jasa atau owner dan penyedia jasa atau kontraktor, klaim dalam proyek konstruksi dapat diakibatkan oleh sebab-sebab dari luar. Sebagian besar yang terjadi disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Selain itu, klaim konstruksi dapat disebabkan oleh yang pertama ada informasi desain yang tidak tepat, yang kedua informasi desain yang tidak sempurna, yang ketiga investigasi lokasi yang tidak sempurna, yang keempat reaksi klien yang lambat, yang kelima komunikasi yang buruk, dan yang keenam ada sasaran waktu yang tidak realistis, yang ketujuh ada administrasi kontrak yang tidak sempurna, yang kedelapan ada kejadian eksternal yang tidak terkendali, yang kesembilan informasi tender yang tidak lengkap, yang kesepuluh ada alokasi resiko yang tidak jelas, dan yang terakhir ada keterlambatan ingkar membayar. Selanjutnya ada penyelesaian klaim konstruksi. Menurut Eilen dan Imelda, ada 6 metode penyelesaian yang umum digunakan dalam industri konstruksi. Antara lain yang pertama ada negosiasi. Negosiasi itu pihak-pihak yang berselisih mencari penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan pihak lain. Yang
Yang kedua ada mediasi. Mediasi itu pihak-pihak yang berselisih menggunakan mediator atau pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan di mana pihak ketiga ini bersifat netral. Yang ketiga itu ada perselisihan litigasi. Litigasi itu perselisihannya akan dibawa ke pengadilan, di mana masing-masing pihak akan diwakili oleh pengacara. Yang keempat itu ada mini trial. Mini trial itu penyelesaiannya di mana pihak-pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajemen proyek dan adanya pihak ketiga atau netral panel. Yang kelima itu ada dispute review board, di mana penyelesaian dispute review board itu masing-masing pihak yang berselisih memilih satu perwakilan, lalu perwakilan tersebut memilih pihak ketiga atau 3-member panel. Yang keenam ada arbitrase. Nah, pada arbitrase ini penyelesaiannya merupakan penyelesaian yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan klaim. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang penyelesaian sengketa atau klaim berdasarkan arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin atau arbitrate yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan menaati keputusan hakim yang mereka pilih. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu secara hukum final dan mengikat. Selanjutnya ada sumber hukum arbitrase. Sumber hukum arbitrase ini dituangkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada jenis-jenis arbitrase. Yang pertama ada arbitrase ad hoc atau volunteer, di mana arbitrase ad hoc adalah jenis arbitrase yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pada jenis arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sehingga sengketa terselesaikan. Yang kedua ada arbitrase institusional, di mana arbitrase jenis ini dikoordinasikan oleh suatu lembaga atau institusi. Arbitrase ini adalah badan arbitrase yang sifatnya permanen yang tugasnya menyelesaikan sengketa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan arbitrase. Yang pertama ada kelebihannya. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua ada keterlambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif yang dapat dihindari. Yang ketiga, pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Yang keempat itu ada sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Yang kelima ada pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak. Kekurangan arbitrase. Yang pertama, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Yang kedua itu ada pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbiter, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Yang ketiga, pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. Dan yang terakhir itu, pada umumnya pihak-pihak bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidak mudah. Sehingga itu menjadi kekurangan arbitrase. Selanjutnya ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Pertama ada etika.
Pada hakikatnya, etika merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang menurut Mertokusumo tahun 1991. Etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Jenis-jenis etika itu dibagi menjadi dua, ada etika normatif dan deskriptif. Kalau etika normatif itu adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua ada etika deskriptif, di mana etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang mereka yang memiliki nilai. Selanjutnya ada kompetensi engineer serta profesionalisme. Menurut Noviar tahun 2013 berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seseorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek pribadi ini termasuk sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi-kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Menurut Komus Kompetensi Loma tahun 1900 bagian 1. Sedangkan profesionalisme adalah pemahaman seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Profesionalisme menunjukkan perpaduan antara kompetensi yang dikuasai dengan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab secara moral. Selanjutnya, aspek kompetensi profesional menurut PII. PII atau Persatuan Insinyur Indonesia menyatakan kompetensi profesional adalah kemampuan kinerja individu yang telah teruji dan diakui komunitas profesinya dalam menjalankan atau melaksanakan kerja profesional. Nah, menurut PII ada 3 aspek kompetensi profesional. Yang pertama itu aspek attitude atau sikap kerja. Yang kedua ada aspek know-how atau kemampuan. Dalam mencapai kinerja waktu proyek yang baik, seorang engineer harus memiliki kemampuan atau skill yang berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan. Skill didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam tindakan. Skill adalah kemampuan atau keterampilan yang didapatkan dari praktik dan pelatihan. Selanjutnya itu ada aspek knowledge atau pengetahuan. Kompetensi knowledge sebagai kompetensi kognitif, di mana kompetensi knowledge ini memiliki kemampuan untuk berpikir atau menganalisa informasi dan situasi yang mengarahkan atau menyebabkan kesuksesan atau kinerja yang superior. Sekian penjabaran materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.